nih. Baik. Deng, saudaraku, Bang Iya, Cuma, iya, iya, sorry mami korundi, iya. tiana Oh, dia maksud ala yang marahin bang, karena bang. di kampung ini, Oke, oke, mertua bos, saudara. toh. Oke, oke, siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Kita Oke, ngobrol-ngobrol ya. 86, Eh, 86. Mantap, mantap ya. Siap. Nikana sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti Ya, Pastor. mundur ya. Ica, Baik, Ya, Bang semua Joshua, ya. terima kasih. Pak Moporan dia, dengan Oke, teman, oke, yeah, Deng, terima kasih, Joshua, Teo, yeah. makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik, Karena si baik, Bang Alif kan sudah nggak ada juga. baik. Mikana kenapa Oke. ndak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya Ya, makasih, sebentar Bang Juma. turun dulu boleh nggak? Mau beli Ayo. makan siang dulu bentar. Iya, Oh, beritakan silakan. Injil. Boleh. Silakan, Bang. Iya, iya. Ya, Ya. oke. Jadi gini, Ica. Bang Juma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Juma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Juma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Juma yang terkasih ya. Jadi Bentar gini, ya, Bang. Oke, oke. saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau. Karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih, Ukti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya, tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi, karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan dijak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya
dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu Oke. saudaraku. Jadi Gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Juma. Ya, Ica, kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Akbar. Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa buktikan seenak-judatnya loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang Juma. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih taunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadilah share Kristus yang biasa, ya yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini men. Itu karena dia sayang sama kamu dek, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial Ya, ini, kita tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa mereka bahas. ini Gitu. penghujat Bentar, akid, bentar. seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya, dan penyembah tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. menghujat Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. La ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu framing disaksikan di room kamu, gitu. ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya, Bentar dulu, Oke. Bang. Nggak usah framing, Suma. Nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. iya dek. Bang Apa Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, ndak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room yang kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam masih awam. mempertahankan Kau cuma mau nipu yang awam, Bang Mikana. Bang Kamu pakai Zuma, jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Ada, lahir, Bang Kristen Kamu sudah mau lebih dulu menipu memakai mayoritas, jilbab. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Iya. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya, Sorry Bang Zuma, saya minta maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Zuma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. iya. Jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang muslim itu mayoritas semua biduan, enggak ada saya bilang gitu. Justru dia memframing saya loh. Saya itu kan hanya berikan perumpamaan bahwa kita tidak boleh ya menaikkan penghujat di room kita.
Karena selama ini mereka itu menghujat Tuhan Yesus habis-habisan ya. Kadang saya sampai berdoa menangis buat orang ini gitu. Begitu luar biasanya mereka menghujat Tuhan Yesus. Yesus dikatakan kotoran ya. Ya, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka bilang, oh kalau Yesus mau datang sebagai kotoran bisa nggak loh? Kenapa harus langsung ke kotoran, saudaraku? Itu sangat menghujat sekali, saudaraku ya. Dimana Yesus dituduh menikah, poligami, cipok-cipokan sama Maryam ya. Tuhan Yesus itu katanya dia kotorannya disembah nggak? Itu kulupnya waktu disunat itu kalian sembah nggak? Itu firman nggak? Itu luar biasa loh penghujatannya itu loh. Yesus dituduh pencuri keledai. Padahal di situ tidak ada mencuri. Nah seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita menjawab pertanyaan orang kayak si Alif kan dia bertanya enggak ada untuk ini. Kalau di rumah lain mereka tuh menghujat Tuhan Yesus. Bang Juma aja nggak tahu, katanya dia seorang pendebat gurunda. Masa dia nggak tahu sebelum agamanya lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung dan jilbab. Bahkan dalam Alkitab kita disuruh memakai kerudung. Saya memakai kerudung karena Tuhan Yesusku mengajari, yaitu di 1 Korintus 11. Cek. Loh, Bang Juma kemana ini? Ini kan kita 1 lawan 1 Bang, ya, biar supaya tidak ada ini Bang, nggak enak ya. Karena kan awal kita Bang Kak Mikana udah nungguin Abang. Nah, kita menghargai Kak Mikana juga gitu. Karena Kak Mikana sudah nunggu Abang sholat. Gak apa-apa ya Bang ya? Enggak. Iya, maksudnya Bang Jumanya kemana? Aduh, saya baru selesai, sorry. Iya, Bang Jumanya kemana? Kalau misalkan Bang Juma naik, berarti 2 lawan 1. Gak konsisten nanti Bang. Begini Kak Ica, saya tetap konsisten ya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang bernama Juma, Rifa, Nandar. Baik, kita iniin Mbak. Sebentar, aku tanya. Itu ada taping, Bang Juma diturunin? Iya, karena kan 2 lawan 1 nggak konsisten. Tadinya kan ada 2 Bang Mojat juga. Cuman terjadi kericuhan yang bikin nanti takutnya kita awalnya ini seperti apa nih gitu. Nah, supaya tidak ada kericuhan Bang. Nanti kalau misalkan sudah kelar kita sesi ini baru kita naikin lagi gitu Bang. Kita kelarin duluin aja Bang. Aduh, kalau Bang Juma diturunin, ya tidak menghargai juga dong kalau gitu sama guru saya juga. Begini Beliau saja. juga Kalau mereka tidak mau naik silakan nggak apa-apa. Kita fokus aja tetap membicarakan Alkitab gitu. Oke, Nggak apa-apa. gini aja. Oke, baik. Hari ini kita akhiri aja ya. Ini hari. Jadi saya mau daripada kita ada berdebat yang gimana, dua-dua kita turunin karena takutnya nanti terjadi perdebatan yang tidak baik gitu. Nah kalau saya tidak mau gini, ada. Mbak Ica, Ya. maaf gini. Kalau kita mau menyimpulkan tentang hujat, maka sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri ya, saya tadi contoh begitu sangat menjadikan contoh seorang Ki Ahmad itu sebagai debater yang hebat dalam pandangan Kristen. Itu padahal saya berkali-kali bilang dia itu penghujat, pemelintir ayat. Bisa kami buktikan. Makanya dalam ranah diskusi, bagaimana kita memahami begitu? Toh kawan-kawan apa malah menilai si Ki Ahmad itu? Dia menjadi panutan, jadi contoh dalam berdiskusi, dalam berdebat. Nah makanya kalau memang ngomongin tentang penghujat gitu, malah saya lebih, kalau dia dikasih ruang begini, dia dalam berdiskusi, dalam berdebat ya sama kawan-kawan Kristen di sini gitu. Padahal dia itu memang benar-benar penghujat sejati, ya saya juga mohon maaf, tidak respect juga gitu. Karena Bang Juma selama berdiskusi, setiap lawan diskusi, beliau santun, tidak ada hujatan, dan kawan-kawan kami juga ketika dia menghujat, ada yang memang dia ketika dihujat, dia lawan kayak gitu. Nah, tipikal serangannya itu memang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang Muslim itu langsung menghujat atau dia menghujat itu tidak ada. Itu saya katakan tidak ada, ya. Kalau memang demikian, ya tadi katanya Bang Juma diturunkan atau di-kick, ya. Sementara kami juga menghormati beliau, ya saya juga mungkin ini yang kedua kali juga bilang bahwa mohon maaf saya kurang respect. Kalau memang mau berkata adil, adil lah, ayo kita adil ya. Saya izin pamit, mohon turun, ya tetap saya menjaga hubungan bersama kita. Ayo kita berusaha saling mengenal ajaran kita tanpa kita bohongi.
sesuai dengan tertulis di kitab kita. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kita imani sesuai dengan tertulis, kita ikuti, ayo kita ikuti kan gitu ya. Ketika memelintir itu sudah lain cerita. Ya, tadi juga Mbak Mikana saya izin pamit. Ketika tadi bahwa Bu Rita Wahyu sebagai ukuran untuk data, maka saya juga tadi tampilkan data dari Ibu Rita Wahyu. Tapi kalau memang Mbak Mikana membantah, ya itu silakan saya kembali kepada Anda. Ya, kalau mau dipaksakan berbeda. Ketika Bu Rita Wahyu bukan Tuhan, toh Anda juga bukan Tuhan. Itu punya takaran masing-masing melalui pelajaran akademis. Ya, saya izin mundur. Terima kasih. Selamat siang. Saya pamit. Terima kasih Iya. Bang Alif. Maaf ya kalau misalkan saya ini ya. Oke, baik. Ya teman-teman, tadi si Bang Alif bilang Rita Wahyu bukan Tuhan, betul sekali. Saya juga bukan Tuhan, tapi ingat, saya berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab sudah jelas menuliskannya, siapapun yang menceritakan atau memberitakan kepadamu Yesus yang lain ya Yesus yang lain itu tidak disalib, itu kata Alkitab, bukan kata saya, terkutuklah dia. Jadi Tuhan Yesus itu jangan disama-samakan dengan yang ada tertulis di kitab manapun. Yang kita percaya adalah Alkitab. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu saudaraku ya. Oke, baik. Ya bagaimana Ica? Iya. Bingung juga saya. Iya, jadi karena kamu masih baru ya. Karena kita yang sudah lama ya, saya sudah setahun lebih sebagai apologet. Memang apologet senior nggak ada yang mau berdebat dengan orang-orang itu karena Iya, percuma. soalnya ya susah sih dibilangnya. Karena kan memang sih sebagai host itu enak nggak enak. Ternyata begitu perdebatan ini enak nggak enaknya. Enak nggak enaknya saya pengen netral, tetapi ya saya melihat banyak masukan dari agama juga. Tetapi kalau misalkan saya nggak netral, nanti saya ya serba salah lah. Kayaknya udah deh gitu. Begini Kayaknya Ica, stop kita aja gitu. toleransi Saya udah. toleransi harus, tapi jangan kebablasan. Seperti tadi kamu bilang dia menghargai kamu, dia itu nggak menghargai kamu. Dia bilang Yesus telanjang, langsung bilang Yesus telanjang. Padahal saya tadi menceritakan yang dalam Alkitab bahwa kita model-model penginjilan itu seperti apa. Saya kan menjelaskan tentang dalam Alkitab bahwa ketika Injil yang kita beritakan tidak diterima, kebaskanlah debu dari kakimu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan berikan mutiara kepada babi dan anjing. Saya kan tidak mengatakan dia babi dan anjing. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, saya hanya membacakan di dalam Alkitab bahwa memang yaitu Iya. perumpamaan. Orang yang berpikiran tidak tahu apa-apa, kita berikan mutiara pun itu akan injak-injak, sama seperti B2. Kamu kasih aja mutiara ke kandangnya itu diinjak-injak sama dia. Tapi kasih aja sampah atau dedak, pasti dimakan ya. Itu perumpamaan dalam Alkitab yang saya harus kasih tahu sama Ica. Dia langsung bilang tadi Yesus telanjang, ya. Apakah itu tidak menyakiti hatimu, cantik? Saya mendengarnya itu lo berdesir bulu hatiku tersayat gitu kan. Yesus langsung dibilang dihina begitu. Nah, yang orang-orang seperti itu mereka perlu kita kasihi, tapi bukan berarti dinaikin, karena mereka itu cuma cari Tadi itu, jujur sih saya cari nggak dengar, konten. Kak. Loh, Saya kamu jujur sih dia nggak bilang dengar. Yesus telanjang, Nggak dia bilang gitu Saya jelas-jelas nggak. tadi. Saya cuma dengarnya kenapa kamu karena mungkin saya tadi lagi sibuk ya. Nah, saya dengarnya kenapa dia berstatement kenapa kamu berhijab, satu, kedua kenapa kamu mengatakan kami itu sih cuman yang saya dengar tadi. Saya Tadi ada dia sedikit bilang cuman ada saya bisa ini kan, kamu nanti dengar di channel saya ya Mikana 1609, kamu dengar balik dia bilang Yesus telanjang ya, Yesusmu itu Oke, telanjang. Jadi itu begini Ica ya, kita mengasihi mereka sebagai kita diajarkan untuk mengasihi, tapi ketika dia menghujat Tuhan Yesus, jangan berikan panggung deh untuk orang penghujat. Mereka itu mau cari panggung untuk konten di YouTube supaya rame penontonnya. Jadi hormatilah Tuhan Yesus yang cantik ya. Karena kalau kita naikin penghujat di room kita, artinya kita mendukung dia menghujat Tuhan Yesus. Seperti tadi dia bilang Yesus telanjang ya. Baik. Nah, Oke, seperti itu, baik cantik. Kakak Mikaya. Terima kasih Kakak Mikalia, Mikana buat waktunya ya di siang hari ini.
terima kasih. Kayaknya saya juga berpikir lagi untuk seperti ini ya, karena jujur saya cuman hanya niat netral ya. Pertama, kedua, kalau misalkan disangkut-sangkutin agama, mendingan saya nggak usah bikin room ini deh gitu. Kayaknya ya sih, bukan ini saya, bukan porsi saya di sini, karena ya satu agama saya juga, saya pengen saya punya agama Kristen. Kalau misalkan kedua, saya harus netral gitu. Nah, kayak tadi kan saya bilang Bang Juma jangan, iya kata dia, makanya dia mute sendiri. Nah, tetapi ada mungkin dianya tersinggung juga ya, tapi ya seperti itulah yang saya tangkap ya Kak Mikal ya, karena di sini saya netral gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ini memang mau dipakai room kesaksian lagi untuk room Kristen, ya pakai room Kristen aja gitu. Itu aja sih. Iya begitu Cantik. Jadi gini, kamu bisa buka room kok untuk tanya jawab Alkitab. Kita selalu buka room seperti itu. Nggak usah takut ya. Bikin aja room Nggak takut sih, Kak. kesaksian. Yang maksudnya kalau ada pun orang Kristen, itu saya ya karena saya mengasihimu ya Cantik ya. Saya bilang terus terang jangan naikin penghujat. Kalau yang lain Kristen itu kan karena dia sayang sama kamu, dia sayang sama Tuhan Yesus. Karena mereka sedih mendengarkan Tuhan Yesus dihujat gitu, Yesus dikatakan telanjang. Itu belum kamu dengar lagi ya, Yesus dituduh poligami, cipu-cipuan sama Maria. Loh, itu luar biasa loh, penghujatan paling keji, di mana di dalam Alkitab tidak ada kita temukan Yesus itu telanjang. Ya, sampai telanjang bulat gitu ya. Terus itu kan Yesus itu kan jubahnya diambil, tapi kan masih memakai baju dalaman gitu kan, istilahnya penutup dalaman gitu. Tapi kalau sampai Yesusmu itu telanjang gitu kan, itu merendahkan Tuhan Yesus loh. Sementara saya tidak ada sebut merek dari tadi, saya membicarakan Alkitab, tapi dia sudah langsung bilang Yesus telanjang. Saya belum ada ngomong apa-apa. Jadi seperti itu Cantik ya, kita semua orang Kristen mengasihimu Cantik, supaya waspada Cantik. Baik, terima ngerti Kak. Oke, terima kasih Kakak Mikana buat waktunya. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Iya. Oke, yang di YouTube juga ya, sampai di sini dulu saudaraku ya. Saya mau udahan dulu ya. Terus dukung ya, doakan Ica karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, ingin menjadi berkat buat orang lain ya. Mohon dimaklumi saudara-saudaraku, Ica masih baru ya. Oke, kita saling support, saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ica cantik ya. Terima kasih kami Kana. Selamat siang. Penting sangkal dirimu, iya. Bang Juma naik ya. Maaf ya Bang ya, nggak apa-apa ya. Bang Juma, sorry ya, minta maaf ya. Aku turunin tadi ya. Aku minta maaf ya. Sorry ya. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Kak Ica yang paling cantik. Waalaikumsalam. Sorry ya. Mbak Ica, mungkin saya ke sebelah dulu. Terlanjur udah dipanggil. Nanti insya Allah habis itu saya gabung lagi ya. Ya udah. Oke ya. Sorry ya. Oke, makasih ya. Ya, nggak apa-apa. Enggak dong. Oke, makasih ya. Bentar ya. Nanti ada Dinda Nathan di sini. Saya sebelah dulu terlanjur iya kan tadi. Ya, assalamualaikum. Siap. Kak Ica, gini Kak Ica, saya tergelitik untuk membahas apakah Yesus dan Isa itu adalah sama. Ini pembahasan yang menarik untuk mencerahkan kedua belah pihak. Ya, apakah betul Yesus dan Isa itu sosok yang berbeda atau mereka berdua ini adalah sosok yang sama. Nah, ini mengedukasi bagus loh. Jadi Kak Ica, saya ingin menghimbau atau mengajak secara persuasif bagi teman-teman Kristen yang berkenan, siapapun itu ya, tanpa terkecuali, saya ingin membahas itu. Gini Bang. Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama atau beda? Iya, Bang Dandar. Jangan langsung bikin dulu topik, Bang. Aku tadi naik ini bukan ada untuk istilahnya menjawab, enggak. Ini tadi kan lagi ada yang tidak enak. Kalau masalah yang Abang bilang itu nanti, itu bagian kedua, Bang. Nanti dulu Bang Yonatan. Bagian kedua. Emang ada apa nih? Saya baru tahu, soalnya saya baru gabung ini, saya nggak tahu. Iya, dengerin aja dulu Bang Yonatan. Itu Bang, itulah makanya. Assalamualaikum Bang Yonatan, salam toleransi. Bentar ya Bang. Jadi apapun yang dibilang orang
semuanya bakalan bisa salah. Salah Iya. dalam penilaian orang. Itu buka room kayak gini, selama dia masih punya mulut itu pasti dia akan berkomentar. Betul. Selama dia masih mulut berkomentar. Konsisten aja itu. Contohnya ini tadi kan ada tadi topik kedua. Nah, siapakah kira-kira yang ada di situ yang mau bersedia dengan Bang Yonatan Nandar misalnya untuk melakukan kayak tadi Isa dengannya itu? Silakan. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau ada memang yang mau berniat silakan berdiskusi. Contohnya saya ketika dibilang Bang Yonatan Nandar tadi, ayo kita kayak gini. Kalau saya tidak bersedia, maaf Bang, saya datang ke sini bukan untuk itu, tapi saya mau belajar. Nah, kita menarik diri kalau tidak mau. Contohnya, kita yang menarik diri. Jangan dipaksakan yang nggak kita bisa, yang nggak kita mampu, gitu. Ketika kita nggak mampu berdebat, terakhirnya apa? Yang datang itu emosi, cacian, makian, baru tuduhan. Itu saja. Itu buka roomnya kayak gini, ya siapa yang kira-kira? Oh ada orangnya dengan ini. Bisa kita buka diskusi, bisa kita buka perdebatan, setujui dulu, ada aturan di awal. Itu, ada aturan di awal. Dan itu aturan yang berlaku untuk semua ke depannya sama itu. Supaya itu jangan terganggu, jangan pilih-pilih kasih. Dalam artian, karena itu harus bersikap itu tadi. Harus membuang dulu satu sisi keagamaan itu ketika ikut membuka room untuk diskusi bersama-sama dengan saudara kita muslim. Karena harus bersifat netral. Kalau tidak usah. Bagus tidak dari awal itu bilang, ini hanya khusus menceritakan tentang ini. Karena itu akan membuat penilaian yang lain lagi buat itu. Iya. Belum lagi tuduh-tuduhan misalnya supaya tambah banyak penonton lah dengan supaya ini penghasilan gini. Bukan, enggak itu. Niat pertamanya itu harus jelas mau kemana kita buat. Itu dari awal. Santaikah kita ngomong atau kita mau berdiskusi? Ayo. Tadi Bang Yonatan Nandar misalnya bikin bagian kedua. Kita sepakati dulu, maukah kita mendengar atau tidak? Maukah kita berdiskusi mengenai hal itu atau tidak? Ya, kalau kita mau silakan, kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Nanti maaf kata bisa berak darah nanti. Maaf kata. Iya, bisa jadi nggak tidur, nggak nyaman. Jadi itu toh, janganlah membuat sesuatu yang belum bisa diterima oleh semua. Jangan langsung misalnya, kayak Bang Yonatan tadi tiba-tiba langsung kan, itu pun baik. Cuman ya kita tanya dulu, bolehkah kita kira-kira? Saya bilang, maaf Bang, saya tidak lagi membahas itu. Nah, saya bisa dengan Mbak Mikana kalau juga bersedia membahas itu Bang Yonatan, atau ada yang di bawah mau sebagai teman diskusi Bang Yonatan mengenai hal itu, boleh, silakan. Cuman yang saya bilang itu tetaplah dengan visi misimu di awal. Apa? Diskusikah? Itukah? Bicarakan di awal pertama-tama. Atau supaya semua dapat pembelajaran. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Napitulu. Boleh saya izin berbicara karena sekarang saya sudah tahu nih arah pembicaraannya kemana ya. Jujur Pak ya, saya ini penggiat debat lintas agama sedari tahun 2009. Dulu rival saya itu Rudy Yohanes dan lain-lain ya. Dulu kan nggak ada WhatsApp, belum meranjak ke YouTube, ke WhatsApp nggak ada. Kita berdiskusi secara santun. Nah, ternyata di TikTok ini juga sudah 1 tahun ini ya berjalan diskusi lintas agama. Banyak pihak dari Kristen maupun Islam membuka forum yang sama. Tapi yang saya amati dari setiap room, jujur ya, ini saya katakan dari hati yang paling dalam, yang paling objektif dan netral itu adalah roomnya Kak Ica. Makanya saya naik, karena kalau di room yang lain, saya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, ada ada ketidakadilan dan ketidakjujuran. Contoh, mohon maaf ya, saya menyebut nama, saya naik ke Mikana, 2 jam saya nunggu nggak pernah dinaikin. Tapi dari pihak Kristen maupun pihak Islam,
Bang Nandar debat dong sama Mikana, Bang Nandar debat dong sama Mikana. Buktinya tadi saya baru naik, belum sepatah kata pun saya ngomong sudah turun ke ngomong. Saya tadinya nggak mau ngomong sama Mbak Mikana gitu kan, sama Ito Mikana. Saya tadinya mau menyapa Kak Ica begitu. Karena diskusi ini bagus kalau untuk memahamkan kedua belah pihak. Oh, ternyata Islam ajarannya seperti ini. Oh, Kristen ajarannya seperti ini. Jadi kita ajang diskusi itu adalah ajang untuk saling memahami antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain. Contoh, banyak berseliweran di bawah, oh Isa dan Yesus berbeda, dan lain sebagainya. Dengan ajang diskusi ini, maka orang-orang akan memahami, oh ternyata di sini toh perbedaannya, oh ternyata di sini toh persamaannya. Bukan saling menghujat. Saya jujur ya, saya paling anti dengan orang-orang penghujat. Contoh, kalau ada dari pihak Kristen atau pihak Islam, contoh ada dari pihak Islam membuat karikatur tentang Yesus dengan foto-foto yang foto-foto yang kita tidak etis, tidak elok gitu kan. Saya tegur. Bahkan nama-nama yang kurang etis dan kurang elok pun saya tegur kalau ada orang yang naik ke room saya, meskipun itu dari pihak Muslim. Karena di dalam Islam itu tidak boleh dan dilarang untuk mengolok-ngolok sesembahan agama orang lain. Bahkan saya mengakui, mencintai dan menyayangi Yesus Kristus sebagai hamba, sebagai Rasul, sebagai Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Pak. Jadi tadi saya tertarik, cuma ketika Ustadz Alif berdebat dengan Mikana, saya lagi di jalan, jadi saya tidak memantau penuh. Makanya saya mengajak begitu ya, secara diskusi ilmiah bagi teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan tema ini, saya sangat bersedia. Kiranya dapat memberikan manfaat. Kalau di dalam hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Sekali lagi saya kasih apresiasi untuk Kak Ica yang kemudian sangat adil. Mudah-mudahan istiqomah dengan keadilannya, karena tidak setiap room bisa berlaku adil seperti halnya Kak Ica. Begitu ya. Jadi sekarang ke ajakan saya. Jadi teman-teman yang kemudian siapapun itu tanpa terkecuali, mau Bambang Lucena, Ibu Rita Wahyu atau siapapun yang berkenan untuk memberikan makanan rohani kepada saya dengan tema apakah Yesus dan Isa itu adalah beda, mari kita berdiskusi secara santun dan ilmiah. Terima kasih Kak Ica, terima kasih Pak Nafitufulu N730. Oke, di sini ada, kalau ada yang mau naik boleh naik ya. Itu aja lah dulu dari aku. Salam kenal Bang Yonatan, Ito Ica. Iya. Jangan dirimu mau bingung. Iya. Karena dunia ini semua, dunia semua ini. Nggak tahu kita ada kepentingan di sini, nggak tahu kita entah ada apapun bisa terjadi. Yang penting Kak Ica itu komitmen. Seperti yang dibilang Bang Yonatan ini. Mau diskusi dengan ini silakan. Nah, itu dulu di awal. Yang mau diskusi silakan. Contohnya gimana itu Nabi Tupulu mau diskusi tentang hal itu. Aku enggak dulu lah. Bukan jadi istilahnya. Mau dibilang aku takut silakan. Mau dibilang aku tak ilmu iyalah. Enggak masalah sama aku itu. Silakan. Jangan dipaksa. Betul enggak Bang Yonatan? Kira-kira maaf aku dulu nanya langsung. Betul enggak Bang? Ya betul. Makanya saya ini bagi yang bersedia aja ya. Kalau yang memang tidak memiliki kapasitas atau mungkin bukan fashionnya untuk berdiskusi, saya tidak memaksa gitu. Itu saja Pak Ito Napitufulu. Enggak, lain Napitufulu Bang. Shalom. Shalom, selamat. Maaf, Oke, kita ini lagi ya teman-teman ya. Ya tadi dengarnya Ito. Iya, selamat siang. Saya mewakili yang biasa di bawah pendengar. Saya bukan seorang yang tahu semua tentang Alkitab, tapi saya agamanya Kristen. Saya selama berapa hari ini mengikuti room ini, dan saya kira sih orang-orang yang kompeten. Tapi yang menjadi menggelitik di hati saya sebagai penonton di sini adalah dari bahasa mereka itu semua mengetahui apa sih yang
tentang Alkitab dan Al-Quran. Tapi yang bagi kita ini mewakili penonton di sini ya, kok segitunya orang-orang yang memahami agama tapi bahasa tutur katanya nggak mencerminkan orang-orang yang tahu tentang ketuhanan. Contoh, kalau kemarin itu ada yang ngomong sampai Tuhan Yesus itu adalah hasil selingkuhan, kok kurang ajar banget bahasa seperti itu. Haruskah harus dikeluarkan kata-kata seperti itu? Ya, hasil selingkuhan katanya Tuhan. Aduh, adakah pilih-pilihan kata yang bisa lebih baik? Enggak, itu mungkin kemarin itu kenapa Mbak Mikana, aku puji Mbak Mikana ya, dia itu tidak mau firman Tuhan itu dijemplungkan ke kotoran. Itu maksudnya. Kalau enggak kok penyakitan, ya bau. Gitu loh. Jadi teman-teman yang merasa di sini adalah bagian daripada yang tahu segala Alkitab atau segala kitab dari manapun, tolong tunjukkan dari perkataan Anda. Sikap Anda berdebat. Tapi yang kita sebagai penonton di sini, waduh kok segitunya ya? Itu. Ya, Insya Allah. insya Allah. Tuh, ada netizen kata Bang Zuma, katanya Bang Zuma, jagalah hati untuk kami, jangan jatuh cinta pada Dombiwati, katanya. Alah. Dombiwati. Serigalawati. Kan Dombi itu Serigalawati. Muslim antri cantik-cantik aja banyak kok. Ngapain? Dan cakep-cakep itu loh, ngantri ke Bang Zuma itu banyak gitu loh. Saya laki-laki sering loh Bang Zuma. Kalau Bang Zuma live Coba, atau Aki. apa gitu ya. Coba antum ceritakan masalah antum mau dijebak di hotel, kamar hotel itu, coba Aki. Oh iya, itu udah mendunia itu. Udah ditahu itu, Bang. Itu Ada, ya. Bang, ada sampai ditawarin duit M. Ada. Hanya untuk jadi orang yang berdiri di barisan mereka. Bahkan ada yang kirim Inisialnya N itu loh, Bang. tiket. Iya Bang Zuma. Yang Gimana? inisialnya N. Bener sekali, Inisialnya betul. N. Betul. Iya. Tapi ada juga yang Nah, itulah bukti ya. ada juga dari Ini loh. dari kota lain, Bang. Maaf Bang Zuma. Iya, silakan. Ya, oh, inilah bukti ya kecintaan saya sama Bang Zuma sampai tahu hal-hal yang kecil itu gitu loh. Berarti kan penggemar setia gitu loh sejati sini. Masya Allah. Oke, lanjut Bang Zuma. Ini bukan hal kecil lagi, Pak. Bukan hal kecil lagi ini kalau masalah ini mah. Lanjut, Bang. Sampai teman kita ada teman kita yang benar-benar nyebrang gara-gara duit. Gila benar. Sampai saya ternangis-nangis 2 hari itu. Soalnya saya berjuang payah sama-sama. Tiba-tiba maafkan saya, Bang. Saya kalah. Mau tidak mau saya harus lanjutkan hidup saya. Waduh. Oh, yang itu. Oh, si itu dia tahu saya. Tapi memang itu, Akhi. Karena memang gimana ya? Belajarnya kurang, kata Ustadz Lutfi Anwar juga, beliau berkata begini, orang dahulu juga dibimbing itu susah, macam main-main, nak nyangkut-nyangkut, katanya susah nyangkutnya, katanya. Ini ada saya mau sampaikan sama Bang Yuma. Di sini ada sering masuk kemarin ketemu dengan saya. Ini anak namanya Angga Perdana. Dia itu praktisi gereja di Tanah Toraja. Anaknya open minded, kuliah. Terus dia sudah protes gereja. Pertama dia protes itu masalah liturginya, perpuluhannya, cara ibadahnya, kok menuhankan Yesus begitu. Dia anak asli Tanah Toraja gitu. Bukan yang pernah temui saya, Bang. Bukan. Ini anak baru di sini. Besok-besok mau lagi gitu. Jadi anaknya sekarang dalam pencarian. Angga Perdana. Dalam pencarian. Angga ya, Bang. Angga. Iya. Angga kan Bang Andi? Betul, Angga Perdana. Dia ingin sekali diskusi bertanya ke Bang Juma karena kemungkinan dekat budayanya ya Palopo dengan Tanah Toraja ya. Itu yang dia impikan sih. Saya bilang insya Allah next ya, kalau mudah-mudahan Bang Juma ada waktu, lu ada di sini gitu. Mudah-mudahan ada nih, biasanya siang ada nih anaknya nih. Gitu. Dia Bang Zuma nggak kemana-mana, dia selalu kemari aja selalu.